Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman melihat kondisi market, di mana kalau kita lihat untuk pergerakan daripada market cryptocurrency kali ini ya teman-teman, dan untuk sesepuh daripada cryptocurrency yaitu Bitcoin berpotensi turun sampai ke 18 ribuan something kayaknya ini teman-teman, dan mudah-mudahan nggak sampai lah ya, nggak turun, harus recover naik gitu teman-teman. Tapi ya kita perlu antisipasi juga sebenarnya, oke. Dan untuk Shiba Inu sendiri teman-teman, di sini ada kabar yang cukup nggak enak datang dari Shiba. Ini saat ini memang dia sudah tambah zero lagi ya teman-teman, dan sekarang mau kill zero lagi kalau mampu gitu teman-teman. Cuman sekarang udah bisa lah ya kita melakukan DCI untuk Shiba Inu itu sendiri ya teman-teman ya. Syukur-syukur dia bisa kembali lagi ke 92 atau ke angka 8 dengan 50 gitu teman-teman ya, buat nambah muatan untuk Shiba Inu ya, karena masih ada potensi buat kita dapat cuan di Shiba Inu, mengingat blockchain daripada Shiba Inu yang digadang-gadang itu yang akan membuat pembakaran Shiba Inu dan harga daripada Shiba Inu semakin meningkat. Kita tunggu saja. Cuman di sini muncul bad news ya yang datang dari Shiba Inu teman-teman. Dimana kalau kita lihat bersama teman-teman di sini ya, Shiba mencapai tingkat harga berbahaya ya kan, mencapai tingkat harga berbahaya. Penurunan bisa berarti nol ekstra atau alias penambahan zero kayak gitu teman-teman. Dan kalau kita lihat Shiba berpindah tangan pada 0,40 di belakang koma kepala 10 lah, turun 2,30% dalam 24 jam terakhir. Dan di sini kalau kita lihat Shiba Inu hampir kehilangan level kunci 10 pada 18 Oktober karena turun ke level 10.07 ya teman-teman, dan saat ini memang dia sudah tambah zero lagi. Pada saat publikasi Shiba berpindah tangan pada 10.16, turun 2,30% dalam 24 jam terakhir. Penurunan lebih lanjut dari level saat ini mungkin berarti tambahan zero ditambahkan ke harga Shiba, karena mungkin menguji level 50 di belakang koma dengan kepala 9 dengan terendah di 13 Oktober di 92 yang terlihat gitu teman-teman. Memang kalau kita lihat bersama ya, ini ya untuk Shiba Inu sendiri, memang kalau kita lihat bersama untuk di sini ya, mana ya, nah ini teman-teman ya. Nah ini di tanggal berapa, 13 Oktober ya teman-teman, memang Shiba Inu sempat di area, kok geser lagi nih, sempat di area ini ya teman-teman 9256, berarti dia hampir ke kepala 8 ya dengan 50 di belakang koma. Tapi itu nggak bertahan lama, langsung recover naik lagi sampai kill 10 lagi alias 40 di belakang koma lagi ya teman-teman, karena masih banyak yang nahan lah untuk Shiba Inu itu sendiri, oke. Dan di sini kalau kita lihat ya teman-teman, setahun yang lalu cerita berbeda saat Shiba menyelesaikan panji bullish yang memuncak pada level tertinggi sepanjang masa ya pada 28 Oktober 2021 waktu itu ya. Sekarang memang kalau kita bandingkan dengan tahun lalu berbanding terbalik lah ya, karena kita akan menghadapi resesi teman-teman ya. Ini gini ya, kalau kita berbicara tentang harga saat ini teman-teman, bukan hanya Shiba Inu, bukan hanya Luna Classic dan sebagainya, Groove Token, Brace dan sebagainya ya, aset-aset yang micin bisa dikatakan harganya masih di bawah Rp1 atau hitungan rupiah, Rp1 sampai Rp10 teman-teman, bahkan sampai Rp100 ya kan. Semuanya mengalami penurunan semua teman-teman. Kalau kita bicara harga memang semuanya mengalami penurunan ya. Jadi jangan menyalahkan aset A, aset B, aset C, aset D dan sebagainya. Memang kita mengalami penurunan semua ya. Jadi bukan hanya Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche ya, pokoknya semua aset ya, apalagi juru kuncinya pun juga mengalami penurunan dari ATH tertinggi 69 sekian ribu dolar ya kan, sekarang turun di area 11.000. Itu bayangkan turunnya berapa? Apakah kalian bilang juga kenapa Bitcoin turun ya? Kenapa ini begini ya? Kita harus bisa mengerti dengan kondisi seperti ini. Jangan maunya hanya naik dan naik teman-teman, tapi kita juga harus bisa belajar lah dengan siklus daripada market cryptocurrency ya. Selama proyeknya jelas, selama proyeknya dikerjakan, kegunaan itu jelas juga, kenapa kita harus panik gitu teman-teman. Contohnya untuk Shiba Inu ya, kegunaan jelas, proyek
masih ada dalam pengerjaan yang katanya sebentar lagi akan launching ya kan. Terus utilitas kegunaan daripada Shiba Inu sudah jelas gitu teman-teman. Jadi kenapa kita harus panik itu ya kan? Tetap santai, nikmati aja, jangan panik itu kalau menurut saya pribadi ya. Dan di sini tahun 2022 telah menjadi tahun yang sulit bagi pasar global di seluruh dunia. Di tengah krisis yang meluas dengan pasar kripto yang membutuhkan pembeli baru, Goxten percaya bahwa meme cryptocurrency Shiba Inu pada akhirnya dapat menarik pembeli retail baru ke pasar karena penilaian mereka yang murah gitu teman-teman ya. Nah, inilah yang mungkin terjadi selanjutnya, di mana 3 hari terakhir Shiba ya memantul di area 10, tetapi bulls hanya berhasil menyentuh intraday H 104 sebelum mundur harga tertahan di kisaran 10 ya teman-teman. Jadi memang kalau potensi untuk tambah zero hari ini ya video ini dibuat memang sudah tambah zero teman-teman. Tapi kalau untuk tambah zero lagi kayaknya bisa dikatakan berat ya. Mungkin kalau nambah zero 1 dengan 0,50 di belakang koma masih bisa ya, karena saat ini sudah tambah zero teman-teman, dan mudah-mudahan nanti sore dia sudah kill zero lagi alias bisa bertahan di area 10 ya, untuk mempertahankan level dari harga Shiba Inu sendiri ya teman-teman, dimana sebelum pengujian penghalang di area 13, penembusan di atas penghalang ini mungkin menunjukkan munculnya pembeli yang mungkin mengakibatkan pengujian ulang level 18. Nah, jika Shiba Inu mampu di kepala 13 nih teman-teman ya, mampu di kepala 13, kemungkinan besar masih akan meneruskan rally atau kenaikannya sampai area 18 sampai ke area 18 ya. Nah, jadi kalau kita mau bermain scalping di Shiba Inu sebenarnya enak ya. Dengan dia nambah zero seperti ini, saya yakin dia akan kill zero lagi teman-teman ya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka DCI ya, dan menunggu Shiba Inu sampai turun lagi kalau bisa gitu teman-teman, untuk menambah muatan kalau bisa ya. Kenapa saya mau nambah muatan ya, karena masih mempercayai bahwasanya akan ada sesuatu hal besar di belakang ini. Contohnya aja paus pun masih bertahan, mereka masih mau serok-serok Shiba Inu ya kan. Walaupun ada beberapa paus yang sudah mulai ngejual, tapi ada paus juga yang menerima penjualannya, alias paus A ngejual, paus B ngebeli gitu teman-teman, alias bisa dikatakan ya mau diturunkan tapi ditahan dengan paus lainnya kayak gitu loh. Jadi buat army Shiba Inu, buat pemegang atau holder Shiba Inu, tetap semangat ya. Saya yakin potensi daripada Shiba Inu ini masih ada ke depannya. Apalagi Shibarium, stablecoin, token trade, masih ada project tersebut ya. Kita tunggu saja sampai benar-benar itu terrealisasi semua, rilis semua, karena pembuatan blockchain pun nggak semudah kita membalikan telapak tangan ya. Jadi memang benar-benar ketika blockchain itu rilis secara mainnet, memang benar-benar itu siap digunakan tanpa ada bug dan sebagainya. Maka dari itu lebih baik jangan terburu-buru mengeluarkan Shibarium. Lebih baik tahap pengetesan harus diperketat lagi, agar ketika nanti mainnet daripada Shibarium bisa nggak ada kendala, gitulah intinya. Oke, mungkin ini dulu perihal Shiba Inu. Tetap antisipasi, tetap waspada ya, karena di sini food yang beredar sangatlah kencang sekali untuk saat ini. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat. Salam cuan.